saya Jelita Hulu dengan NIM 222010205 kelas RC3 mata kuliah riset operasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode simplex. Diketahui fungsi pendapatan sebuah perusahaan adalah X sama dengan 8X1 ditambah 6X2 dengan mempunyai fungsi kendala yang pertama 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 60 dan yang kedua 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 48 dan mempunyai non-negatif. Langkah yang pertama, fungsi tujuannya diubah. Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2 diubah menjadi implisit. Z sama dengan 8X1 min 6X2 sama dengan 0. Begitu juga dengan fungsi kendalanya diubah menjadi kesamaan dan ditambah dengan variabel slack. Yang pertama 4X1 ditambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60 dan yang kedua 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. Langkah yang kedua, masuk kita pada tabel simplex. Seperti yang ada di atas ini. Z-nya itu fungsi tujuan, yang keduanya di sebelahnya yaitu fungsi kendala, dan yang di atas ini ada tabelnya. Di situ ada variabel tujuan, variabel pertama, 2, variabel slack, dan nilai kanan. Kita mulai dari variabel tujuan. Variabel dasarnya yaitu Z, yaitu koefisiennya 1, X1-nya min 8, X2-nya 6, min 6. Lalu kita teruskan, di sini dia tidak punya variabel slack, maka kita beri notasi atau kita beri nilai 0 dan nilai NK-nya 0. Kemudian variabel slack yang pertama kita beri notasi S1, di mana Z-nya dia tidak punya. Kemudian di X1-nya dia punya 4, kemudian X2-nya koefisiennya 2, di S1-nya 1, dan S2-nya 0, dan NK-nya 60. Kemudian S2-nya juga demikian, di sini tidak ada variabel 2. Lalu kemudian di X1-nya kita beri 2, X2-nya 4, S1-nya 0, dan S2-nya 1, dan nilai NK-nya 48. Nah, setelah kita membuat tabel simplex seperti ini, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengubah tabel simplex menjadi optimal. Masuk kita pada tahap yang ketiga. Pertama, kita pilih kolom kunci. Bagaimana cara kita memilih kolom kunci? Kita pilih kolom kunci dengan cara melihat baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil. Kita perhatikan tabel simplex, jadi baris kedua kita perhatikan pada baris ini. Nilai yang bertanda negatif yang mana? Satu adalah pada X2 dan yang kedua yaitu pada X1. Mana nilai yang terkecil adalah nilai min 8 lebih kecil dari min 6. Oleh karena itu, maka kolom X1 kita sebut sebagai kolom kunci. Kalau misalnya kita memperhatikan tabel simplex di mana variabel atau baris Z-nya tidak ada yang bertanda negatif, maka kita sebut tabel simplex itu sudah optimal. Langkah yang keempat, setelah kita memilih kolom kunci, kita memilih baris kunci. Baris kunci itu apa? Baris yang akan kita jadikan sebagai dasar dalam mengubah tabel simplex dengan mencari indeks setiap baris untuk menentukan baris kuncinya. Rumusnya yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Itulah indeks baris. Kita lihat pada tabel, kita mulai dari baris yang kedua. Yang pertama 0 dibagi menjadi min 8 adalah 0. S1-nya 60 dibagi 4 adalah 15, S2-nya 48 dibagi 2 adalah 24. Tahap yang kelima, kita tentukan baris kuncinya. Kita pilih dengan indeks positif yang angka terkecil. Jadi kalau pada kolom kunci tadi adalah nilai negatif terkecil, kalau pada baris kunci kita pilih indeks positif dengan angka terkecil. Seperti tabel yang di atas, kita sudah ketahui tabel simplexnya bahwa kolom X1 adalah kolom kunci. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai indeksnya. Kita perhatikan mana nilai indeks yang positif terkecil, yaitu 15. Kemudian 15 ini atau pada baris keduanya kita tentukan sebagai baris kuncinya.
Berarti pertemuan kolom baris kedua dengan kolom kunci yang disebut dengan angka kunci. Jadi angka kunci pada tabel simplex ini adalah 4. Masuk kita pada tahap yang ke-6, mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membagi baris kunci dengan angka kunci. Dengan rumus nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris lama dibagi dengan angka kunci. Kita perhatikan pada tabel kolom kuncinya X1. Kemudian variabel pada baris kunci adalah S1. Setelah kita mengubah nanti baris kuncinya menjadi angka yang ada di X1, maka variabel baris kunci S1 diubah menjadi X1. Mengapa X1? Karena kolom kuncinya X1. Bagaimana cara penentuan nilai baris kunci yang baru? Yaitu dengan nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci, seperti 0 bagi 4 sama dengan 0, 4 bagi 4 sama dengan 1, 2 bagi 4 sama dengan 0,5, 1 bagi 4 sama dengan 0,25, dan 0,4 sama dengan 0. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Berarti sudah kita peroleh nilai baris kunci yang baru. Selanjutnya, belum ada baris kunci untuk Z dan S2-nya. Bagaimana cara penentuannya? Yaitu kita hitung baris lama dikurang koefisien pada kolom X, nilai baru baris kunci. Kita perhatikan pada tabel, nilai pada baris Z yaitu 1, min 8, min 6, 0, 0, dan 0. Sekarang kita hitung berapa nilai baris barunya. Artinya kita ubah nilai baris yang lama menjadi baris baru dengan rumus tadi. Maka baris Z yang baru kita hitung dan kita mulai dari NK adalah 0 dikurangi min 8 dikali 15 hasilnya 120. Selanjutnya 0 kurang min 8 kali 0 hasilnya 0. Begitu pengisian tabel selanjutnya. Jadi inilah nilai baris baru pada Z yaitu 1, 0, min 2, 2, 0, dan 120. Selanjutnya pada baris yang ketiga S2-nya, cara penentuannya sama dengan rumus yang tadi. Kita lihat pada kolom NK-nya 48 dikurangi dengan 2 dikali dengan 15 adalah 18. Begitu juga dengan kolom selanjutnya dan hasil iterasi yang pertama ada pada tabel di atas. Selanjutnya, apa tabel di atas sudah optimal? Bahwa tabel simplex yang optimal bila mana pada Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Namun ternyata pada S2-nya terdapat min 2, berarti belum optimal. Lalu bagaimana kita iterasi lagi? Sampai tidak ada yang bernilai negatif. Masuk kita pada tahap yang ke-7. Jika belum optimal, lakukan iterasi kedua dan seterusnya. Iterasi dilakukan mengikuti tahap 3 sampai tahap yang ke-6. Kita lihat tabel iterasi yang pertama dilihat pada baris Z masih ada negatif. Kita menentukan kolom kuncinya yaitu di X2. Setelah itu kita tentukan baris kuncinya dengan terlebih dahulu mencari indeks barisnya. NK dibagi dengan nilai kunci. 15 dibagi 0,5 hasilnya 30. Kemudian baris S2-nya 18 dibagi 3 hasilnya 6. Kita lihat positif yang terkecil adalah baris S2. Jadi kita tentukan S2-nya adalah baris kuncinya. Maka kita bisa katakan bahwa angka kuncinya adalah bilangan 3. Selanjutnya baris kuncinya kita ubah dan variabelnya berubah. Kita ubah nilai-nilai baris kunci dengan angka kunci. Pada X2, 0 bagi 3 sama dengan 0, 0 bagi 3 sama dengan 0, 3 bagi 3 sama dengan 1, 0,5 bagi 3 sama dengan min 2 per 3, 1 per 3 sama dengan 1 per 3, dan 18 bagi 3 sama dengan 6. Itulah nilai baris kunci yang baru. Selanjutnya, kita mencari nilai baris baru pada Z dan X1. Pertama, pada Z-nya kolom kuncinya yaitu min 2. Kita mulai dari nilai NK-nya 120 kurang min 2 dikali 6 hasilnya 132. Kemudian 0 kurang min 2 dikali 1 per 3 sama dengan 2 per 3, dan seterusnya. Pada tabel, kita pada X1. Kolom kuncinya itu 0,5. Kita mulai dari nilai NK-nya 15 kurang 0,5 dikali 6 hasilnya 12. Begitu pada tabel yang ada di atas.
Setelah kita kumpulkan, kita bisa sajikan dalam tabel simplex seperti pada gambar yang di atas. Hasil iterasi pertama menunjukkan itu yang warna putih, dan hasil iterasi kedua itu menunjukkan pada warna orange. Kita perhatikan pada tabel tidak ada lagi nilai yang bernilai negatif. Dengan demikian, optimum Z itu 132, X1 sama dengan 12, dan X2-nya adalah 6. Demikian hasil dari video saya. Terima kasih. Yahoo.